Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas, yaitu kegiatan matsama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya di sini adalah Ibu Binti Komaidah. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di MTSN 2 Ngawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi matsama tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di MTSN 2 Ngawi. Kegiatan belajar mengajar atau KBM itu adalah rangkaian kegiatan komunikasi antara orang yang belajar, di sini adalah siswa, dan orang yang mengajar atau guru. Belajar sendiri ditandai dengan adanya perubahan menjadi tahu, menjadi bisa, menjadi paham, menjadi lebih disiplin, dan menjadi lebih baik lagi. Jadi orang yang belajar itu tandanya harus ada perubahan. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian tahapan-tahapan dari KBM atau kegiatan belajar mengajar itu yang pertama ada persiapan. Nah, persiapan ya, kira-kira apa saja nanti yang harus disiapkan. Kemudian ada tahapan pelaksanaan. Seperti apa kira-kira? Kemudian yang ketiga adalah tahap penilaian. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak, tahap pertama tadi adalah tahap persiapan ya. Tahap persiapan itu seperti halnya saat kalian bisa sekolah tatap muka. Yang harus disiapkan itu adalah tas ini. Biasanya seperti itu. Nah, di dalam tas ini itu ada apa saja? Di dalam tas ada buku, alat tulis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini ketika kalian datang ke sekolah, biasanya dimasukkan di dalam tas. Akan tetapi ketika saat belajarnya daring, maka ini pun harus tetap ada, tetapi tidak dibawa ke sekolahan. Jadi harus dipersiapkan saat mau belajar. Untuk selanjutnya, tadi persiapannya kan ada buku tulis ya anak-anak ya. Buku tulis itu ada buku catatan dan buku tugas. Untuk buku catatan kira-kira sejumlah berapa gitu ya. Kita lihat mata pelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ngawi tentunya berbeda dengan ketika saat kalian berada di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kalau mungkin yang di madrasah ibtidaiyah tidak jauh beda ya, mungkin ada tambahan 1-2. Kita lihat, kita cek mata pelajarannya itu yang pertama Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi kalau dulu mungkin hanya belajar agama Islam, ya pendidikan agama Islam. Untuk di sini nanti dijabarkan ini ada 4. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, bahasa Jawa, prakarya, dan bimbingan konseling. Ya. Jadi ini ada 16 mata pelajaran. Tapi kalian tidak perlu khawatir dan takut ya, kok banyak sekali. Gitu. Oke. Untuk berikutnya, alat tulis kira-kira apa saja? Ada ballpoint, kemudian pensil, penggaris, busur, jangka, karet penghapus, rautan, stipo atau tip X, buku streaming atau buku berpeta ya, biasanya dipakai untuk materi mata pelajaran matematika. Jadi diusahakan meskipun daring ini nanti ada semua menemani saat kalian belajar. Oke, berikutnya sarana KBM online, karena kita nanti ini masih belum bisa tatap muka, kita masih tetap daring, karena situasinya belum memungkinkan kita untuk melaksanakan tatap muka.
Nah, apa saja sih kira-kira yang bisa dipakai untuk online nanti? Yang pertama adalah handphone Android. Pastikan anak-anak memilikinya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan notebook atau laptop. Oke, selanjutnya untuk materi KBM, materi kegiatan belajar mengajar itu, materinya bisa diperoleh dari mana saja. Yang pertama adalah dari bahan ajar. Bahan ajar nanti ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang kedua, dengan buku paket atau pendamping. Dari mana bukunya? Bukunya bisa diperoleh dengan meminjam di perpustakaan MTSN 2 Ngawi, atau bisa membeli sendiri, atau mungkin meminjam kakak kelas. Yang ketiga, bisa dengan memanfaatkan internet untuk browsing. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan nanti kira-kira seperti apa KBM itu yang online gitu ya. Yang online itu kira-kira kita lihat dulu yang muncul apa saja. Ya. Ada WhatsApp, ada Google Form, ada Zoom, ada e-learning gitu ya. Ada YouTube. Jadi kira-kira yang sering kita pakai di MTSN 2 Ngawi itu adalah 5 ini. Kalau WhatsApp, saya yakin kalian juga sudah sering menggunakan. Google Form juga biasanya untuk survei-survei itu kita pakai Google Form. Kemudian Zoom ini adalah ketika nanti pembelajaran jarak jauhnya itu menghendaki untuk bisa bertatap muka meskipun beda tempatnya. YouTube itu juga saya yakin kalian juga sudah familiar sekali ya. Kemudian ada yang terakhir itu e-learning. Nah, ini mungkin yang baru untuk anak-anak. Mungkin yang dari MI ada yang sudah bisa, tapi nanti tetap kita akan menjelaskan biar semuanya bisa memahami dan menggunakannya. Sarana pembelajaran dengan WhatsApp, ketentuannya adalah merupakan sarana komunikasi utama dalam KBM daring. Jadi semua informasi KBM, koordinasi dengan Bapak Ibu Guru, dengan wali kelas, kemudian wali kelas dengan wali murid, maka nanti akan menggunakan WhatsApp. Dan ini nanti jadi untuk memulai pembelajaran mungkin Bapak Ibu Guru akan masuk ke WA group dulu, WA group kelas. Kemudian jadi syaratnya yang kedua harus ada akun WhatsApp. Jadi anak-anak harus ada. Kalau HP-nya tidak Android, berarti anak-anak belum bisa. Harus memakai HP yang Android. Yang ketiga, anak-anak harus tergabung dalam grup kelas online. Jadi kalau belum tergabung, nanti segera menghubungi ke Bapak Ibu wali kelasnya. Kemudian yang keempat, harus ada paket datanya. Yang kelima, berada dalam jangkauan internet. Yang keenam, petunjuk kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp, baik secara tekstual, audio, dan video. Jadi ini nanti sangat diperlukan sekali ya untuk WA ini. Berikutnya dengan pembelajaran dengan Google Form. Ketentuannya merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google, jadi ini gratis. Aplikasi Google Form sering digunakan untuk kegiatan evaluasi, tugas, dan pendataan. Kemudian teknik penggunaannya, peserta didik akan diberikan link. Jadi nanti Bapak Ibu Guru mungkin akan ngasih link, entah itu untuk survei atau pendataan atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya peserta didik tinggal klik link tersebut, kemudian mengikuti instruksi yang ada di dalamnya tanpa harus membuat akun Google. Yang kelima, peserta didik harus memperhatikan waktu, karena mungkin Bapak Ibu Guru membatasi lama waktu pengerjaannya jika dipakai untuk tes. Kemudian yang keenam, mempunyai paket data dan berada dalam jangkauan internet. Untuk berikutnya, pembelajaran dengan Google Zoom. Ketentuannya merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google juga, digunakan untuk kegiatan pembelajaran virtual. Peserta didik harus menginstal aplikasi Zoom Cloud dulu ya di HP-nya masing-masing. Cara instalasinya seperti ini, silakan download langsung di Play Store. Apabila filenya sudah terunduh, silakan dengan instalasinya. Kemudian untuk menggunakan, klik link undangan
Nanti Bapak Ibu Guru berarti akan mengirimkan undangan lewat grup WA jika akan mengadakan Zoom Meet dengan anak-anak. Kemudian mempunyai paket data dan berada dalam jangkauan internet. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan menggunakan e-learning atau aplikasi utama yang dipakai di MTSN 2 Ngawi. Untuk ketentuannya, merupakan media pembelajaran utama di MTSN 2 Ngawi. Untuk menggunakannya, peserta didik akan dimasukkan dalam grup kelas oleh guru mata pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan menggabungkan kalian. Ketika Bapak Ibu Guru belum menggabungkan, maka kalian tidak akan bisa mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Kemudian nanti operator akan memberikan kode login berupa password dan username. Yang ketiga, biasa digunakan untuk KBM dan ujian. Yang keempat, kegiatan pada e-learning, anak-anak akan dituntut untuk yang pertama mengunjungi timeline untuk mengetahui rincian kegiatan pembelajaran. Nah, setiap hari itu rata-rata ada 3 mata pembelajaran. Kemudian dituntut untuk absen. Yang ketiga, mengunduh dan mempelajari materi pada bahan ajar. Selain dari bahan ajar, nanti anak-anak bisa mengambil dari sumber lain. Kemudian berdiskusi pada timeline dengan guru dan teman. Berikutnya, mengerjakan tagihan atau tugas pada KI 3, pengetahuan, atau KI 4, yaitu keterampilan, kemudian mengupload tugasnya. Yang terakhir, mengerjakan CBT saat kegiatan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun, serta ujian yang lainnya. Yang kelima, pastikan pakai data tersedia dan berada dalam jangkauan. Untuk mempelajarinya, nanti di sini ada 2 panduan ya. Yang pertama ada video tutorial yang sudah disiapkan madrasah, boleh mengunjunginya ini. Dan yang kedua adalah tutorial yang saya buatkan sendiri ya, tutorial sederhana. Jadi tergantung nanti anak-anak lebih memahami yang mana bisa dipakai. Untuk berikutnya adalah pembelajaran dengan YouTube. Saya yakin kalian sudah paham semua ya. Merupakan salah satu video search engine paling populer. Penggunaan dalam KBM biasanya peserta didik akan diberikan link oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian syaratnya mempunyai paket data dan berada dalam jangkauan. Untuk waktu pembelajaran itu ada 2 ya anak-anak, ada yang saat normal dan saat darurat. Saat normal ini ketika kita bisa mengadakan pembelajaran dengan tatap muka. Saat darurat itu karena pandemik yang ada di daerah kita itu belum berakhir. Nah, untuk sementara kita menggunakan yang darurat. Pembelajaran di masa pandemik ini akan dimulai pada pukul 7:20. Ini sampai dengan pukul 11. Jadi ada 6 jam. Setiap jamnya ini nanti 40 menit. Itu ada waktu istirahat untuk anak-anak juga. Dan kita doakan, kita berdoa bersama-sama semoga pandemik segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali ke madrasah untuk belajar bersama Bapak Ibu Guru secara tatap muka dengan jadwal yang normal ini. Tahap KBM berikutnya adalah penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi berhasil dan tidaknya dilihat dari penilaian ini. Bentuk penilaian sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu PH atau penilaian harian. Penilaian ini biasanya dilakukan setelah materi berakhir. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu matematika ada 5 materi, maka nanti akan ada 5 PH. Kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS, adalah penilaian yang dilakukan pada bulan ketiga atau ke-9 dalam 1 tahun pembelajaran. Biasanya di bulan Agustus sama Maret. Kemudian ada penilaian akhir semester atau PAS, itu adalah penilaian yang dilakukan pada akhir semester gasal atau semester ganjil.
Untuk PAT atau penilaian akhir tahun itu adalah penilaian yang dilakukan pada akhir semester genap. Nah, selanjutnya, kira-kira apa saja nanti yang akan dinilai? Yang akan dinilai itu yang pertama adalah sikap sosial dan spiritual. Jadi meliputi apa saja? Sopan santun, keaktifan beribadah, kepedulian dengan lingkungan. Jadi ini termasuk ketika Bapak Ibu guru itu mengucapkan salam dan kalian sudah menjawabnya, itu termasuk penilaian di sikap sosial dan spiritual. Jadi dibiasakan setiap menerima salam itu harus selalu wajib dijawab. Kemudian yang nomor 2, pengetahuan itu merupakan proses dan hasilnya ya. Kemudian ada penilaian keterampilan, ini ada praktek, produk, proyek, dan portofolio. Kemudian ini nanti semuanya akan ada pada aplikasi e-learning yang akan kita gunakan nanti. Kalau pengetahuan itu di KI 3, keterampilan di KI 4. Kemudian penilaian dilakukan dengan model daring menggunakan media Google Form, e-learning, dan tulis. Penilaian dilakukan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, wali kelas, BP atau bimbingan konseling, kemudian teman, dan diri sendiri. Jadi nanti diri sendiri juga menilai. Dilihat apakah anak-anak rajin sholatnya, kemudian apakah anak-anak di rumah itu membantu orang tua, nanti yang tahu kalian sendiri. Selanjutnya, kita akan menyampaikan tutorial sederhana untuk memahami penggunaan aplikasi e-learning. Untuk kemarin mungkin Bapak Ibu Wali kelas sudah membagikan linknya ya. Nanti kita akan membahas sedikit, semoga nanti ini bermanfaat untuk anak-anak. Di sini, yang pertama-tama anak-anak harus punya link pembelajaran. Ya. Ini kita mulai untuk penjelasan e-learningnya. Kita harus punya link pembelajaran, itu yang paling utama dulu. Kemudian silakan diklik link berikut ini. Ya, ini http://. Ini sudah jelas ya. Jadi tinggal di copy saja. Kemudian nanti kita paste di Chrome. Tapi syaratnya kalau mau buka e-learning, anak-anak harus terlebih dahulu menerima yang namanya password dan username yang mungkin sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi anak-anak harus pegang ini dulu. Password dan username-nya apa gitu. Yang pertama, untuk alamat link e-learning tadi, kalian tempelkan ke Chrome atau kita copy dan kita paste ke Chrome. Setelah alamat link e-learningnya tadi kita paste di Chrome, maka akan muncul yang warna biru. Maka silakan diklik yang warna biru ini ya anak-anak ya. Yang warna biru. Berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kementerian Agama RI, e-learning madrasah. Di sini ada e-learning MTSN 2 Ngawi. Silahkan login e-learning madrasah. Jadi password dan username yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Wali kelas bisa dimasukkan ke sini. Ini username-nya, dan yang sebelah sini password-nya. Kemudian klik remember me, biar nanti tidak memasukkan ulang kembali user dan password-nya di HP anak-anak. Setelah ini, kalian langsung klik tombol ini ya, klik yang warnanya biru, login e-learning. Jadi silakan diklik yang sebelah sini. Bukan yang merah ya anak-anak ya, tapi yang biru, login e-learning.
Setelah kalian login, maka akan tampil halaman utama yang modelnya seperti ini. Ada forum, kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil, dan yang lainnya. Ini nanti akan muncul simpan sandi, maka silakan klik simpan. Berikutnya nanti akan muncul ya. Selanjutnya kita harus memilih yang mana. Setelah muncul halaman utama tadi, yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah pilih kelas online. Kelas online yang dipilih, silakan klik kelas online. Setelah kalian memilih kelas online, maka nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ini saya ambil contoh dari kelas 7F ya. Ada ini kelas IPA, Bahasa Inggris, Prakarya, ada SKI, Matematika, PPKN, Ganjil gitu. Ini saya ambil contoh yang Matematika kelas 7 Ganjil. Jadi nanti anak-anak silakan diklik ini mata pelajarannya. Nah, tampilannya ini adalah halaman kelas yang kita pilih tadi ya. Matematika Ganjil 7F. Nah, ini tampilan halaman kelas ini ya. Tampilan halaman kelas. Di sini ada forum, timeline, kompetensi, KKM, RPP, bahan ajar, siswa, absensi, ujian CPT, tugas KI 3, tugas KI 4, nilai raport. Oke. Berikutnya, setelah memilih kelas online tadi matematika, maka di halaman utama tadi kita pilih yang pertama yaitu absen. Ini ya, absensi yang saya kotak ini. Kita pilih absensi, silahkan klik di pada absensinya. Oke. Untuk tampilan absensi nanti akan muncul seperti ini. Ini pada tanggal 13 Juli 2021 hadir. Ya. Saya pinjam punyanya satu anak ya, ini atas nama Aura Resti. Saya pinjam akunnya untuk memberikan tutorial ini. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi setiap kalian ada jadwal jam matematika, nanti absen pada mapel matematika. Oke. Berikutnya, nanti akan ada dua pilihan ya setelah absen tadi. Ada gambar yang di sebelah sini sama yang di pojokan atasnya. Ya. Untuk kembali ke halaman kelas, maka kalian harus memilih yang tombol ini. Ada gambar orang ini ya. Kalau nanti kalian pilih gambar home atau rumah, maka akan kembali ke halaman utama. Jadi, untuk melanjutkan pembelajaran di mapel yang sama, kalian cukup kembali ke halaman kelas saja. Pilih yang gambar ini. Berikutnya, anak-anak setelah kalian absen, kalian harus mengunjungi timeline ini yang ada di kotak ini. Karena pada timeline ini adalah di situ tempatnya berdiskusi dan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu apa. Jadi detail kegiatan pembelajaran pada e-learning itu ada di timeline. Oke, saat membuka timeline tadi akan muncul seperti ini. Matematika Ganjil 7F. Nah, ini saya ya, Binti Komaida. Saya memberi ini detail tugas di sini. Assalamualaikum dan selanjutnya. Nah, kemudian di paling bawah tadi dari saya tadi ada detail kegiatan kayak gini. Absen, kunjungi timeline, ambil materi pada. Ini adalah detail kegiatan. Jadi anak-anak harus tahu kira-kira Bapak Ibu guru ngasih tugas apa ya. Jadi kalian harus buka timeline. Kalau sudah buka ini, di bawahnya ada ini apa namanya tanda suka dan komentar. Silakan dua-duanya diklik ya. Yang pertama suka dulu, kemudian komentarnya silakan beri komentar. Nah, di sini misalkan tadi kasih komentarnya apa? Waalaikumsalam, saya siap belajar. Ini salah satu contoh komentar saja ya. Jadi nanti untuk diskusi setelah membaca materi pun di tempat ini, di timeline. Selanjutnya, anak-anak kembali lagi ke halaman kelas loh ya. Ke halaman kelas yang gambar orang ini, bukan di home, tapi di halaman kelas.
Di halaman kelas, setelah tadi ke timeline, kita ke bahan ajarnya. Bahan ajar ini yang saya kasih kotak, silakan diklik di sini. Nah, berikutnya akan muncul seperti ini setelah diklik. Nah, matematika ganjil 7F, kumpulan bahan ajar matematika ganjil 7F. Pertemuan pertama mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini pada kapan? Senin 12 Juli 2001. Silahkan, di sini ada dua pilihan anak-anak, ada buka dan ada download. Nah, buka ini berarti kamu hanya membaca di situ. Kalau download berarti kamu akan punya filenya. Jadi kalau saran saya perlu di-download ya, perlu di-download nanti supaya kita punya file materinya. Jadi kita bisa mungkin membuat rangkuman untuk memperjelas materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Ini adalah tampilan ketika kita membuka bahan ajar tadi. Nah, di sini tertera halaman 4 dari 4. Jadi, materi yang diberikan di sini ada 4 halaman, 1 sampai 3. Halaman keempatnya adalah tugas atau tagihannya. Jadi, tugas atau tagihannya ini nanti yang akan dikerjakan. Oke. Setelah itu, setelah kalian mengambil bahan ajar tadi, kalian bisa kembali ke timeline untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman. Berikutnya, kembali ke halaman kelas lagi yang ini ya, yang diklik. Kemudian kita pilih tugas KI 3. Tugas KI 3 itu apa? Tugas KI 3 itu adalah tempat untuk menaruh jawaban dari bahan ajar, dari tugas yang ada di bahan ajar. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu guru menghandikannya tugas KI 3, tugas KI 4, atau ujian CBT. Jadi ada 3 ini anak-anak ya. KI 3, KI 4, dan CBT. Jadi tergantung permintaan dari Bapak Ibu guru. Nah, di KI 3 tadi kalau kita buka tampilannya akan seperti ini. Tugas saya tadi, tugas yang pertama, tugas ke-1. Nah, di sebelah kanannya tadi, sebelah kanannya itu akan muncul kata-kata upload gitu ya. Ini yang saya lingkari ini ada upload, maka kamu pilih ke sini. Ya, pilih upload. Setelah klik upload tadi, maka akan muncul pilih jenis pengiriman. Nih, kamu klik pilih jenis pengiriman. Maka tampilannya nanti akan ada kirim tugas berupa dokumen atau video, kirim tugas berupa link eksternal. Jadi biasanya tugasnya kan bentuknya dokumen atau video. Kalian klik yang sebelah sini saja. Jika sudah, nanti berikutnya akan muncul pilih file. Pilih file ini silakan dimasuk file kalian. Jadi hasil dari yang dikerjakan itu silakan difoto. Bisa difoto, bisa dibuat PDF. Nah, nanti kita masukkan ke file di sini. Kalau sudah pilih file dan memasukkan tugas kalian, maka bisa pilih klik ini, kirim tugas yang warna biru ini ya. Langsung kirim tugas ini. Berikutnya adalah proses pengiriman. Tadi kirim tugas sampai menunggu ini 100%. Kalau belum 100% jangan ditutup dulu ya. Jadi nunggu sampai 100% dan ada kalimat kalau sudah terkirim. Nah, akan muncul seperti ini anak-anak. Terkirim. Ketika sudah ada kalimat terkirim berarti tugas kalian sudah kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru. Maka selesai pembelajaran pada mapel tersebut. Untuk berikutnya, anak-anak bisa kembali ke halaman utama atau halaman kelas. Mungkin mau ngecek yang lainnya boleh. Terus untuk pilihan tugas tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada KI 3, KI 4, dan GPT. Kemudian setelah anak-anak mengirim tugas, berarti sudah selesai pembelajaran pada materi tersebut, tinggal menunggu materi ke mata pelajaran berikutnya. Ini tips belajar daring. Yang pertama, mandi, sarapan jika tidak sedang berpuasa ya, berpakaian rapi dan bersih, serta persiapan alat tulis ya, buku, itu semuanya sudah tersedia. Jadi nanti tidak
mencari-cari lagi. Semuanya sudah disiapkan di awal. Kemudian yang nomor 2, berdoa. Jangan lupa berdoa. Semoga diberi kemudahan dalam belajar dan bermanfaat. Yang ketiga, pastikan bahwa perangkat dan paket data anak-anak tersedia. Yang keempat, cari tempat yang nyaman dan bagus sinyalnya atau jaringannya bagus. Yang kelima, ciptakan pikiran yang positif dan senang untuk belajar. Ketika pikiran kita senang, pikiran kita positif, maka ilmu itu akan mudah untuk kita terima. Yang nomor 6, belajar dan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru. Nomor 7, berani tampil untuk bertanya dan menyampaikan ide atau gagasan. Yang ke-8, tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Biasanya kalau Bapak Ibu guru memberi tugas itu mungkin dikasih waktu lebih, tidak hanya 1 hari ya, bisa 2 hari atau 3 hari. Nah itu benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diusahakan setiap tugas itu harus selesai pada saat itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih, semoga sukses, semangat meraih prestasi, saya yakin kalian pasti bisa. Tugas dari saya, silakan mencoba mempelajari e-learning, kemudian setelah dipraktekkan, jika menemui kendala, silakan diskusi dengan Bapak Ibu Wali kelas. Nah, nanti saya doakan semoga kalian cepat paham dan bisa menggunakan aplikasi e-learning dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.